Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mengambil sikap sempurna, berdiri, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Hari ini adalah mata pelajaran IPA, dan hari ini Ibu akan mengajarkan materi mengenai hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Nah, pertama-tama, apakah anak-anak tahu apa saja hewan yang terancam punah? Di lingkungan kita, contohnya seperti jalak bali. Nah, jalak bali adalah hewan khas Bali yang sudah terancam punah. Nah, lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video mengenai jalak bali. Ketika doa dilayarkan ke Swarga Loka, alam membalasnya dengan cinta para dewata. Maka, manusia tak putus mengirim asa. Damai itu pula rumah bagi jalak bali, satwa endemik yang diketahui hanya hidup dari bubunan ke Gilimanuk. Ketika itu, 320 km langit yang membentang di antaranya dipenuhi ribuan spesies ini. Tetapi alam berangsur berubah. Hutan kian habis akibat pendudukan manusia. Sementara jalak bali, hewan elok yang suka bersolek ini, seolah terlalu cantik untuk dibiarkan terbang bebas. Perburuan terjadi tanpa kendali. Tahun 1966, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN menyatakan spesies ini secara kritis terancam punah. Kini, Taman Nasional Bali Barat adalah satu-satunya harapan bagi jalak bali untuk bisa mendiami rumah mereka yang sesungguhnya. Taman Nasional Bali Barat ditetapkan demi menggariskan takdir baru bagi jalak bali, untuk menyediakan rumah baru dan melestarikan keberadaan mereka di habitat asli. Di antara bentangan hutan mangrove, hutan musim, dan padang rumput sabana, jalak bali bisa ditemukan bertengger di pohon-pohon pilang, intaran, dan talok, mencari serangga dan buah-buahan, berbaur dengan satwa-satwa lainnya. Mengembalikan jalak bali ke alam liar bagaimanapun mensyaratkan kerja keras yang tak kenal lelah. Melakukan pengawasan terjadwal saja masih jauh dari cukup. Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat menerapkan standar dan perlakuan khusus untuk memastikan hasil pengembangbiakan jalak bali dari tempat ini cukup liar. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang terancam punah. Contohnya seperti apa anak-anak? Ya betul, kantong semar. Ibu akan menayangkan video mengenai kantong semar. Tanaman kantong semar adalah jenis tanaman karnivora yang banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara, Cina bagian selatan dan Austria bagian utara. Di Asia Tenggara, tanaman ini banyak tumbuh di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, kantong semar dikategorikan sebagai tanaman yang mengutamakan kelestarian atau konservasinya.
Taman ini pertama kali ditemukan di negara kita pada tahun 1689 oleh J.P. Kantong semar dikenal dengan beberapa nama di Nusantara. Di Riau, taman ini disebut Area Monyet. Bahasa Inggrisnya Monkey of Land, di Bangka disebut Ketagung, dan di Jawa Barat disebut Raja Mandri. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 103 jenis tanaman kantong semar yang pernah ditemukan di dunia. 64 jenis diantaranya tumbuh di Sumatera dan Kalimantan yang terkenal sebagai surga bagi tanaman kantong semar. Baik, bagaimana video-video yang telah Ibu tayangkan? Apakah video tersebut menarik? Terima kasih. Nah, sekarang anak-anak membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Baik, apakah sudah terbentuk? Baik, jika sudah, di dalam kelompok anak-anak harus membahas mengenai bagaimana cara-cara untuk mencegah kepunahan dari hewan dan tumbuhan tersebut. Baik, apakah sudah selesai dalam mendiskusikannya? Jika sudah, anak-anak bisa mempresentasikannya di depan oleh setiap wakil-wakil dari kelompok. Baik, setelah pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selain jalak Bali dan kantong semar, masih banyak lagi jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah di Indonesia. Seperti misalnya dari hewan itu ada harimau Jawa, harimau Sumatera, dan dari tumbuhan itu ada bayur dan yang lainnya. Anak-anak dapat mencari referensi di Google, dan untuk tugas selanjutnya anak-anak harus mengisi LKS tentang tema hari ini. Setelah itu akan dikumpulkan minggu depan dan akan Ibu nilai. Baik, kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini, yaitu hewan dan tumbuhan yang terancam punah dapat kita cegah dengan cara-cara seperti reboisasi dan banyak cara-cara lain seperti yang adik-adik sudah diskusikan tadi bersama kelompoknya. Nah, hari ini kita cukupkan pelajaran. Ada yang ingin memimpin doa? Baik, jika tidak, Ibu akan memimpin doa. Yang lainnya mengambil sikap sempurna dan berdiri tegak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan dan ingat dengan tugasnya. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, di mana kaya akan flora dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia. Ada beragam jenis atau spesies flora dan fauna di Indonesia. Dari beragam spesies tersebut, terdapat hewan-hewan langka hidup di Indonesia yang terancam punah. Adanya perburuan liar dan perubahan pengancaman keberadaan mereka. Dari jutaan jenis tumbuhan yang hidup di Indonesia, beberapa di antaranya dikategorikan sebagai tumbuhan langka di Indonesia yang terancam punah. Kabar duka ini tak hanya menjadi perhatian bagi para pegiat dan pihak-pihak memperhatikan flora di Indonesia.
Lebih jauh lagi, seharusnya hal ini juga menjadi fokus bersama antara pemerintah dan warganya.